Saya senang sekali lihat gubernur dan wagub hari ini duduk berdampingan, ya, itu luar biasa. Saya yakin ini kompak betulan, bukan pura-pura kompak, ya, gitu. Bagus sekali. Kapan lagi bisa nyela KDM, ya? Sekarang saya bisa nyela, ya. Ya, udah kompak sama wagub belum? Udah, bagus. Ya, nah, tolong pegang mic, jawab dengan jujur ya. Apakah Anda dalam keadaan tertekan? Tidak. Mohon izin Pak Gub. Ya. Ini senang hari ini saya lihat gubernur sama wagub sama sekdanya kompak Jawa Barat ya. Aman Jawa Barat begini nih. Bapak UMKM? UMKM di mana Pak? Saya dari UMKM dari Enggak, jawab aja. Bapak UMKM? Iya. Dari pengusaha. Enggak, Bapak sorry, di kabupaten mana? Bandung? Oh, Bandung ya, Bandung. UMKM-nya dagang apa Pak? Bank BJP. Nih, sabar ya, sabar ya. Enggak. Ya, Pak Sekda, saya tuh kayaknya jarang yang bilang saya nggak jelas ya. Karena kalau nanti yang diundang tidak tepat sasaran, jadi tidak efektif, sayang. Eventnya jadi tidak bermanfaat maksimal. Saran saya yang diundang kontraktor, developer, toko bangunan, UMKM yang memenuhi persyaratan. Kalau saya minta toko bangunan, ya toko bangunan, jangan perwakilan toko bangunan. Ya, begitu Pak. Nanti kita salah sasaran Pak Sekda, mohon maaf nih. Kan gitu. Nanti kalau enggak, nanti tanyanya jawabannya salah, kasihan daripada rakyatnya. Itu Pak. Makanya saya pengen acaranya begini kan. Saya mau ngetes terus terang aja. Saya kan sebagai toko bangunan, tapi saat ini saya ada peluang untuk menjadi pengembang Pak. Pasiennya udah ada Pak, PNS Pak. Jadi saya siap untuk pelaksanaan di lapangannya. Saya bukan cuma punya TB, tapi punya CP di bidang jasa konstruksi. Tapi sekarang saya punya cita-cita ingin jadi pengembang. Yang jadi kendala tidak punya duit Pak. Oke. Lahan udah siap Pak, pasien udah siap Pak. Jadi lahan siap, market siap. Iya, kerjasama sama korpri Pak. Kita simak bersama sambutan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Untuk itu berikan apresiasi untuk Bapak Marwarar Sirait. Kami silakan dengan hormat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persingkat waktu, Pak Sekda yang mempersiapkan acara ini, tolong nanti saya dipersiapkan 2 kontraktor, 2 developer, 2 toko bangunan, atau satu-satu sama UMKM ya. Saya pengen dengar langsung pemahamannya ya, disiapkan aja. Kalau bisa untuk persingkat waktu, tolong adik-adik tuh dari Bang Jabar siapin mic-nya 8, kemudian nanti ke depan, nanti Pak Yusuf juga saya minta ke depan. Tolong siapkan ke depan, supaya kita bermain dengan waktu yang cepat. Pak Kodari, sahabat saya, selamat Bapak sudah menjadi Kepala Staf Presiden. Saya tahu Pak Kodari punya kualitas, integritas yang akan sangat membantu kinerja Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk bisa makin melakukan komunikasi yang baik, apa maunya Presiden, apa maunya pemerintah, sekaligus juga apa maunya rakyat. Jadi itu akan ketemu sehingga ada keputusan kebijakan yang baik, ada dialog yang baik, sehingga negara mengambil keputusan-keputusan yang tepat, karena clear rakyat maunya apa, kesulitannya apa, perlu dibantu di mana, kapan, bagaimana, berapa, kemudian bagaimana juga Presiden arahnya seperti apa. Saya yakin Mas Kodari bisa memberikan nilai tambah untuk itu. Tepuk tangan buat Pak Kodari. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS, Ibu menyampaikan apa adanya. Terima kasih, ini adalah vitamin buat kementerian kami, perumahan. Karena kami memang betul kata Pak Kodari,
Kalau dari anggaran yang disiapkan APBN buat 2024, waktu saya pertama jadi menteri bulan Oktober tanggal 21, Pak Gubernur itu disiapkan 220.000 untuk rumah subsidi. Ya, baru pas saya jadi gubernur, jadi menteri. Kemudian waktu itu kalau tidak salah buat apa namanya? Buat renovasi BSPS mungkin sekitar 40 ribuan. Kemudian rumah susun dan sebagainya saya rasa tidak sampai 280.000 kalau di total Pak Kodari. Sementara kita punya target membangun dan merenovasi 3 juta. Tapi itu fakta. Ya, dan saya bersyukur punya tim yang solid, yang kerja keras. Ini saya kenalkan Pak Heru mana? Ya, Komisioner Tapera ya. Dengan kerja keras ada Ibu Dirjen mana berdiri? Ya. Kemudian ada Pak Budi ya. Coba yang PKP berdiri semuanya biar semangat, termasuk PKP Jawa Barat, ya. Terobosan itu Pak dimulai dengan pemikiran Pak Dedi, Pak Gubernur, bagaimana pemikiran tadi Bapak Kodari mengatakan GWMBI, Pak James ngerti banget karena punya bank, itu biasa 5% jadi 4%, kemudian burden sharing, sehingga akhirnya kita mendapatkan 130 triliun berkat dukungan Bapak Presiden, di DPR Pak Dasko yang banyak bantu saya, Gubernur BI, sehingga akhirnya ada satu terobosan. Terobosan itu mesti dilakukan dengan niat dan pemikiran. Tadi saya katakan kepada Pak Dedi, betul, mungkin sekarang ada kendala-kendala di daerah. Tapi saya yakin akan lahir bupati-bupati, wali kota petarung di Jawa Barat yang tidak kalah dari tekanan-tekanan itu. Karena orang hebat itu lahir dari tekanan, dari penderitaan, bahkan dari kemiskinan, bahkan dari ketidakadilan. Gak ada orang hebat lahir dari kemanjaan. Ya, yang saya tahu orang-orang hebat itu lahir dari proses-proses yang berat. Dan dia bisa bertahan, dia berdoa, dia yakin dia tidak sendirian, dan dia yakin tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dan akhirnya masalah itu yang kalah, bukan dia yang kalah dari masalah. Saya doakan lahir bupati, wali kota, petarung. Sini banyak adik-adik saya, kawan-kawan saya, ya, dari Bupati Purwakarta, Indramayu, ya, Kota Bandung, Subang, Majalengka, Sumedang, ya, Cirebon, Bogor, ya, saya yakin kita sudah memilih mengabdi kepada negara ini, artinya kita sudah tahu bahwa di depan kita banyak masalah. Ngapain kita mengabdi kepada negara kalau semuanya sudah baik-baik saja? Justru kita tahu masih banyak yang tidak baik-baik saja, kita hadir untuk menyelesaikan itu. Saya harus katakan ini di depan karena kami mengalami sendiri. Betul kata Pak Kodari tadi, kami bukan kayak IO yang duitnya sudah ada, atau kayak kontraktor yang duitnya sudah ada semuanya Pak James. Kami harus berpikir bagaimana mengadakan duitnya. Makanya salah satunya adalah bagaimana kita membuat GWMBI, bagaimana burden sharing. Itu harus saya katakan apa adanya, dan tidak mungkin saya bisa begini tanpa saya punya eselon 1, 2, 3 yang hebat-hebat, yang cepat-cepat di perumahan. Artinya birokrasi juga bisa kok, pintar, kerja keras, bersih gitu. Ya, bahkan saya suka keteter Pak Dedi karena eselon 1 saya dan 2 saya lebih kerja keras, lebih pintar dari saya. Semoga Kang Dedi juga bisa di Jawa Barat eselon 1-nya, 2-nya lebih cepat, lebih pintar dari Kang Dedi. Saya yakin Jawa Barat akan maju kalau Kang Dedi bisa menemukan eselon 1, 2, 3 yang bisa lebih cepat, lebih bersih, lebih kerja keras dari pemimpinnya. Itu karena kita mesti punya mesin yang luar biasa. Bapak TNI, dari kepolisian, kejaksaan, Ketum Rey, sahabat saya juga Ketua Umum ada Pak Syawali, dan teman-teman juga di sini ada dari Rektor ITB yang saya hormati. Pak Rektor, saya ingin kur perumahan ini segera di ITB, karena saya tahu ekosistem ITB itu luar biasa. Pasti akan banyak ratusan kontraktor. Saya hari Sabtu di Unpar Ibu Dirjen, sudah berapa tercatat kontraktor developer UKM yang hadir? Itu di Unpar aja udah begitu, Pak. Makanya mekanisme kita, Kang Dedi, saya banyak belajar dari Kang Dedi soal sosialisasi. Pertama, melalui pemerintah daerah. Ini yang kedua. Yang pertama DKI minggu lalu bersama Gubernur Jakarta, ini yang kedua. Di Jakarta 500 orang
di Jawa Barat 3.000 orang hari ini, kontraktor, developer hadir semuanya. Kemudian melalui bank pertama adalah banknya Pak James, Bank Nobu, tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak. Bahkan lebih duluan daripada bank-bank BUMN. Saya harus katakan apa adanya. Kemudian melalui HIPMI, Kadin, asosiasi, saya baru dari Sulawesi Selatan ada 4 asosiasi yang kita sosialisasikan. Kemarin saya bersama Mas Joko di RE. Jadi bagaimana sosialisasikan ini, hal baik ini bisa terjadi dengan masif. Pak Sekda udah siap orang-orang yang mau saya tes? Nah, kita samakan kalau soal siapnya, orangnya ada di sini, mic-nya ada di sini, itu namanya siap. Ya, kenapa? Ini adalah sosialisasi, jangan sampai keluar dari sini nggak jelas, nggak ngerti. Nggak ada gunanya acara ini, ya, datang jauh-jauh, tetapi tidak mengerti apa tujuan dari acara ini. Ya, jelas, sosialisasi. Kita harus menjadi bagian negara yang setiap sen uang negara itu digunakan harus bermanfaat sesuai dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan itu dilakukan. Pak Gubernur, Pak Wagub, saya senang sekali lihat Gubernur dan Wagub hari ini duduk berdampingan, ya, itu luar biasa. Saya yakin ini kompak betulan, bukan pura-pura kompak, ya, gitu. Bagus sekali. Kapan lagi bisa nyela KDM, ya? Sekarang saya bisa nyela, ya. Setuju nggak teman-teman? Apalagi dikawar sama ketua DPRD yang paten, ya, begitu. Harus bersatu, ya, semuanya bisa bersatu. Itulah, yuk, mana mic-nya, orangnya, kita mau tes, ya. Pak Kodari nanti lihat bagaimana, buat apa acara kayak gini kalau tujuannya tidak sampai gitu loh, ya, sayang sekali. Ya, tolong itu dong yang buat center-center mana petunjuk ini. Ya, sambil disiapkan orangnya, tolong pasang foto yang pertama. Saya juga berterima kasih. Di sini ada Pak Ferry. Pak Ferry berdiri. Beliau ini mewakili Pak Menko Erlangga. Pak KDM, tidak ada sebuah kebijakan tanpa proses. Proses itu kadang-kadang formal tapi informal. KUR Perumahan lahir dari proses yang informal 3,5 bulan lalu di Singapura. Pada saat saya, Pak Erlangga, Pak Rosan mendampingi Bapak Presiden kunjungan ke sana. Di tengah kunjungan, pagi kita ketemu pimpinan, Presiden, Perdana Menteri, sebelum makan siang kita ngobrol, diajak Presiden. Ini Bapak Presiden, ini Pak Bahlil, ini Pak Menlu, ini Pak Mendagri, ini saya, ini Menteri Hukum, ini Pak Rosan, ini Pak Menko. Saya mau mengatakan diskusi di situ, bagaimana kita sebagai menteri berdiskusi dengan presiden informal. Ini bukan dalam rapat kabinet. Ini di Singapura. Di salah satu ruangan di kantor pemerintahan di Singapura. Kemudian didiskusikan, saya sama Pak Rosan, bagaimana selama ini ada KUR, kredit usaha rakyat. Sektor perumahan sangat besar dampaknya. Kenapa? Satu rumah subsidi ada 5 pekerjanya. Kalau di Jawa Barat saja ada 100.000 tahun ini, berarti ada 500.000 orang yang bekerja di Jawa Barat. Kalau hari ini ada 350.000 yang sudah ada duitnya, 350.000 kali 5 itu berarti 1.650.000. Tidak ada, tadi kata Pak Dedi, KDM soal warung. Tidak ada proyek perumahan yang tidak ada warung makannya. Warung makannya pasti beli berasnya dari pasar, petani, ayamnya, telurnya, tempenya, itu hidup semua. Kemudian tidak ada proyek bangunan tanpa ada yang mengirim, yaitu truk dan keneknya, pakai supir. Dan tidak ada ngambilnya langsung dari pabrik, ngambilnya dari toko bangunan. Toko bangunan itu pasti ada pegawainya, ada pemiliknya, ada barang-barangnya yang dijual di situ. Yang dijual di situ pasti ada semennya, ada pasirnya, ada batunya, ada kacanya, ada keramiknya, ada engselnya, dan sebagainya. Bayangkan ekosistem ini bergeraknya seperti apa. Bayangkan Pak Presiden dari diskusi di sini, Pak Erlangga, kemudian di lapangan Pak Ferry bantu,
Sekjen Pak Heru bantu, di Departemen Keuangan Pak Febrio bantu. Saya harus menyebut nama-nama orang yang berjasa untuk lahirnya kredit usaha rakyat perumahan yang pertama sepanjang sejarah ada Indonesia. Karena nggak pernah ada. Padahal perlu nggak? Perlu banget. Dan lahirnya bukan di rapat kabinet. Di dalam rapat kabinet ini. Foto ini foto yang sangat legend. Mungkin 30 tahun, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi kita nggak tahu. Inilah lahirnya proses KUR perumahan. Pak Prabowo dipresentasikan Barosan dan Antara. Karena KUR itu punyanya Pak Ferry, Pak Menko. Programnya, yang berkuasa itu beliau ini. Ya, itu membuktikan Pak, kita kompak. Kabinet Merah Putih kompak. Untuk perumahan, Pak Menko bantu dan Antara bantu. Perumahan menyala karena bantuan Menko Perekonomian dan Antara. Itu. Jadi ini adalah suatu kerjasama yang real yang saya mau katakan. Dan saya katakan filosofis kantor itu bisa kantor di mana aja. Yang penting bermanfaat. Jangan kantor tiap hari dari pagi sampai malam, nggak ada gunanya, pemikirannya nggak ada, pengawasannya nggak ada, actionnya nggak ada. Saya terus terang melakukan satu terobosan besar dalam kantor kami, bekerja bisa dari mana saja. Ya, yang penting manfaatnya. Itu apa gunanya? Tadi kata Pak Dedi tadi. Jadi ini Pak, yang kedua saya pasang video singkat ya, agak cepat. Dek, tolong mic-nya dong, mic-nya. Udah mic-nya, ya. Tadi mana Ki videonya ya, agak cepet ya. Tolong dipelangin dikit ya, biar saya bisa ngomong. Ya. Ini pertama kali ada presiden ngasih BPATB, BBG gratis, namanya Prabowo Subianto untuk rakyat miskin, rakyat kecil di Indonesia. Nggak pernah, ya. BPATB, BBG gratis. PPN untuk komersial, DTP 100% ditanggung. Sudah sampai Desember, Pak. Inilah tadi GWMBI bisa keluar kebijakan itu. Karena BI tidak berdiri sendiri bagian dari NKRI. Ini kita berikan penghormatan buat Pak Menko. Pak Ferry sampaikan sama bos kau, aku puji-puji di depan 3.000 orang Pak Menko, walaupun tidak hadir. Tapi karyanya hadir di tempat ini. Ya, ini CSR sudah ribuan Pak Gubernur, kita melakukan renovasi tanpa uang negara sekarang. Paling banyak di Jawa Barat, ya. Tanpa uang negara. Nah, FLPP sepanjang sejarah 350.000. Ada juga FLPP yang sudah mulai dibiayai swasta. Ini BCA, biasanya rumah subsidi dibiayai oleh negara. Tetapi sudah ada bank yang mau membiayai rumah subsidi, pakai subsidi dari banknya sendiri. Saudara-saudara, saya sampaikan ini adalah fakta, bukan yang akan, tapi yang sudah. Oke, langsung ya, kita biar cepat. Pak Sekda Jawa Barat, tolong ke depan. Ya, udah kompak sama Wagub belum? Udah, bagus. Ya, nah, tolong pegang mic-nya. Dia kadang-kadang yang nggak suruh kompak gubernurnya sendiri. Ya. Siap. Oke, Pak Sekda, kita hari ini mau bikin acara sosialisasi KUR. Ya. Jawab dengan jujur ya. Apakah Anda dalam keadaan tertekan? Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Menurut Bapak, teman-teman ini udah ngerti atau belum? Secara umum sudah ngerti, tapi kedalaman perlu waktu. Siap. Nah, Di tengah aja nih. Pak Sekda. Mohon izin Pak Gub. Ya. Ini senang hari ini saya lihat Gubernur sama Wagub sama Sekdanya kompak Jawa Barat ya. Aman Jawa Barat begini nih. Kayaknya target KUR 30-40 triliun tercapai di Jawa Barat ya kalau begini nih ya.
Tolong ya, dukungan semuanya. Ya. Saya mau tanya aja, ini udah ngerti atau belum? Jangan bohong. Siap. Yes or no? Yes. Oke, saya tes ya. Awas lu, nanti operasionalnya tunjangannya dikurangin kalau bohong nih. Tolong mic ya. Bapak namanya siapa? Pakai mic Pak. Ari. Dengan Arif, Pak. Arif. Pak Arif. Perwakilan dari pengembang, developer. Pengembang, developer. Asosiasinya apa? Perwira Nusa, Pak. Oke. Ya. Bapak pengembang, bangun di mana? Saya perwakilan pengembang, Pak. Bapak pengembang bukan? Pengembang. Ya, Bapak Bukan owner lah gitu, Pak. Apa? Bukan ownernya kalau saya pengembang lah. Hebat ini, coba cari yang pengembang bener lah, ya. Ini perwakilan pengembang. Ya. Kalau boleh yang pengembangnya lah. Ya Pak ya, mohon maaf Pak ya. Siap. Coba ya, Ibu pengembang. Enggak Pak, saya dari perwakilan penyedia bahan bangunan. Oh, jadi boleh nggak kita ini hari ini sasaran kita itu adalah pengembang, ya, kemudian kontraktor, kemudian toko bangunan, kan gitu Pak Kang ya. Jadi jangan perwakilannya. Ya, udah kalau ada ke depan deh. Coba yang aku pengembang ke depan deh. Ya ke depan. Ya, Ibu, udah yang ini aja. Nggak, Bu, jangan. Kang. Udah, di sini dulu deh. Bapak kerjanya apa, Pak? Tolong ya, tolong Mas Joko siapin ya, yang pengembang bener. Satu orang aja, Mas Joko aja yang siapin. Yuk. Udah, Pak Joko yang siapin. Pak Joko siapin ya, Ibu, Mbak. Ini Mbak dari Ray kan? Ibu, ayo ke depan yuk, yuk. Ya, mohon maaf ya. Bapak kontraktor atau pengembang atau apa? Saya perwakilan dari ini penyedia bahan bangunan dan juga kontraktor. Mohon maaf ya Pak ya. Saya perlu pengembang ya. Ibu pengembang? Ya, tolong kasih mic-nya. Ya. Terus saya minta satu kontraktor dong. Yang bukan perwakilan tapi kontraktor. Terus saya pengen satu toko bangunan yang memang punya toko bangunan. Jadi jangan perwakilan. Yuk sini depan yuk. Yang toko bangunan mana? Toko bangunan yang mana? Toko bangunan. Ya, oh toko bangunan. Iya. Udah sini, udah. Iya gini Pak, kalau saya tanya developer ya developer, jangan perwakilan developer Pak. Kalau saya minta toko bangunan, ya toko bangunan, jangan perwakilan toko bangunan. Ya begitu Pak, nanti kita salah sasaran Pak Sekda, mohon maaf nih. Oke Pak, Ibu yang sini Bu, pengembang Bu, depan. Yang kamu toko bangunan? Benar. Ya ke depan sini. Kemudian yang kontraktor mana? Ya sini Pak. Kemudian yang UMKM mana? Bapak UMKM? UMKM di mana Pak? Saya dari UKM dari Enggak, jawab aja. Bapak UMKM? Iya. Dari pengusaha. Enggak. Bapak sorry, di kabupaten mana? Bandung. Oh, Bandung ya, Bandung. UMKM-nya dagang apa Pak? Bank BJP. Nih. Sabar ya. Ya. Pak Sekda, saya tuh kayaknya jarang yang bilang saya nggak jelas ya. Jadi supaya kita tuh bicara, nanti kasihan nggak tepat sasaran, ya gitu. Coba Pak Kodari ke depan, bantu saya deh, pegang mic satu, yuk. Pak Kodari ke depan, yuk. Ya, ke toilet, jangan lama-lama Pak Kodari. Ya, baik ya. Sekarang yang UMKM benernya mana Pak? Ibu UMKM, yuk. Yuk sini UMKM, yuk. Ya Bu, satu, yuk. Sini yuk, 2 orang, yuk. Ya udah, ya UMKM. Jadi kita itu mau ketemu sama UMKM, kontraktor, developer, toko bangunan. Kenapa? Supaya paham betul ya, gitu. Oke, izin Bu kasih mic-nya dong, Dek, kasih mic-nya. Ya, Bu. Ibu namanya siapa? Bindawati. UMKM-nya apa Bu? Pemilik kos-kosan. Pemilik kos-kosan. Oke, di mana Bu? Di Jatinangor. Oke, bagus, betul. Ibu? Kalau saya Ella dari Kota Tasik Pak. Dagang apa Bu? Saya pengusaha dimsum 68.
Dimsum 68. Iya. Oke, Ibu Kalau saya sumpia. Sumpia yang kecil-kecil pendek. Oke, pedagang Iya, bikin sendiri. UMKM. Iya. Ya, oke. Berarti ini mudah-mudahan tepat sasaran ya. Tolong udah pegang mic semua ya. Coba saya tanya ini mulai dari yang kecil dulu. Kita mulai dari yang kecil dulu ya Pak Dedi ya. Mulai dari UMKM. Ibu sudah tahu Pak Yusuf ada ya? Nah, terus tepuk tangan nih buat Pak Dirut yang hebat nih. Maju Pak Dirut. Ya, Pak Dirut. Terus marketing Bank Jabar yang paling siap, paling oke, pilih Pak Yusuf ke depan. Saya mau tes satu orang. Pilih aja satu orang yang paling ngerti soal ini. Izin Pak Dedi ya, supaya kita SOP-nya jalan. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati Wali Kota bisa buat ini di seluruh Jawa Barat. Mudah-mudahan ada gunanya. Karena kalau nanti yang diundang tidak tepat sasaran, jadi tidak efektif. Sayang, eventnya jadi tidak bermanfaat maksimal. Saran saya yang diundang kontraktor, developer, toko bangunan, UMKM yang memenuhi persyaratan. Permodalan sampai 10 miliar, ya, kontraktor developer, kemudian omset sampai 50 miliar. Begitu ya Pak Heru ya? Nah, begitu ya. Jadi supaya kita tepat sasaran. Oke. Baik, satu orang ya. Kasih mic-nya dong. Bu, Iya. Ibu sudah dikasih penjelasan soal kur perumahan? Belum. Belum. Coba kamu jelasin. Siap. Ini UMKM. Ya. Ngomong. Baik, terima kasih. Jadi ngomongnya ke Ibu. Oke, Bu udah. Jadi untuk produk kur KPP ini untuk Ibu nanti produknya adalah kur yang produknya demand, Bu. Jadi end user di mana secara plafonnya itu sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian nanti bunganya adalah 6% dan juga nanti peruntukannya adalah bagaimana nanti Ibu mengembangkan usaha kos-kosan yang sudah ada di rumah ya. Kalau misalnya Ibu tadi usahanya di bidang apa izin Bu? Sumpia. Sumpia, misalnya Sumpia, Ibu mau melakukan perluasan tempat usaha gitu ya, atau tempat gudang usaha itu juga bisa. Atau misalnya Ibu melakukan ekspansi, misalnya usaha produksi Sumpia, kemudian juga bangun kontrakan itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu untuk jangka waktunya di kurang lebih 5 tahun Bu untuk investasi objek untuk usaha. Seperti itu Bu, kira-kira. Ya, terima kasih. Ibu tolong tanya yang Ibu tidak ngerti. Ibu Dirjen coba ke depan supaya undang jawab itu. Di sini pegang mic. Ya. Bu, silakan tanya Bu. Ya, sok Ibu. Mangga Bu. Kalau tadi Mulai kan sini. bunganya 6. Bu, pegang mic. Betul. Kalau tadi bunganya 6% ya. 6%. 6% per tahun. Betul. Kalau misalnya pinjemnya kecil-kecilan dulu lah 50 juta gitu. Ya. 5 Jadi, tahun. Berarti cicilannya nah kurang lebih berarti kalau 5 juta 10 berapa Bu? 50 juta. 50 juta kurang lebih 2 juta sekian. 2 juta sekian. Ya, insya Allah kalau 2 juta sekian. Masih cekapnya Bu, biasa Bu? Cekap. Ya, siap. Ada lagi Bu? Iya, terima kasih. Cekap. Turun. Kalau ada yang nggak bisa dijawab Bang Jabar, nanti saya kasih bonus. Tanya yang susah ya. Gini Pak, kebetulan kami itu sangat kesulitan untuk mendapatkan kur Ya. karena BI checking. Ya. Karena saya itu terus terang Pak, waktu tahun 2016 itu saya dapat musibah, Ya. tapi alhamdulillah sekarang udah lunas gitu. Sudah clear Bu ya? Ya udah clear, tapi masih terdetek gitu. Jadi kita jadi masih kesulitan untuk mengajukan kembali gitu Pak. Oke. Nah itu, padahal Dimsum 68 itu salah satu yang terbesar di Kota Tasik Pak. Siap. Gitu. Jadi saya pengen mengembangkan yang lebih luas lagi, Ya. karena kami itu sudah punya haki, halal sudah punya, BPOM juga udah ada. Jadi saya pengen memperluas lagi tempat produksinya itu, pengen yang lebih besar, Ya. pengen punya mesin vakum, terus mesin pembuat kulit pangsit sendiri, karena sekarang itu saya masih maklum Pak. Ya. Gitu. Oke. Jadi terkait permasalahan Ibu terkait BI checking tadi kan sudah lunas Bu ya? Sudah Jadi, lunas. Sudah. Pak Dirut mau turun tangan langsung. Silakan Pak. Terima kasih Bang Ara. Izin Pak Gub. Bu, Ibu tadi usahanya apa tadi Bu?
Sumpia. Sumpia ya, ibu kan kebutuhannya kecil, perputarannya kecil. Ada namanya kur super mikro, ya itu rate-nya 3%. Jadi nampaknya buat ibu yang cocok itu ya. Buat ibu ini kan usahanya gede. Sementara kemarin ada selik yang bermasalah tapi sudah diselesaikan. Insya Allah sudah diselesaikan, ibu bisa ajukan lagi. Kebutuhannya berapa ibu? Kurang lebih 200 sih Pak. 200 masuknya itu kur ya. kecil. Ya bunganya yang tadi yang 6%. Ya. Sip. Ya. Sip, Terima sip kasih, Bu. Pak. Sip ya. Terima kasih Bang Ara. Bagus Pak Dirut. Saya senang punya Dirut begini nih Pak Dedi ya. Lanjut Bu. Baik, terima kasih Pak. Tolong Saya diperhatikan sebagai- ya. Menurut saya ini penting sehingga nanti teman-teman UMKM, developer kontraktor, toko bangunan jadi jelas. Jadi jauh-jauh ke Bandung, jauh-jauh ke Sabuga, pulang dari acara ini jelas ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya sebagai pemilik dan pengelola kos-kosan, alhamdulillah selama ini saya dibantu oleh Bank BJB. Alhamdulillah sekarang sudah punya 77 pintu. Alhamdulillah. Cuman kendalanya sekarang Pak, kita punya tanah tapi tidak bisa mengajukan lagi karena faktor usia. Oh, mohon ada kebijakan lah. Iya, Kalau iya. kita kalau istilahnya kita pinjem tapi kita kelihatan mampu untuk membayar, Iya, tapi iya, sekarang kesekat karena faktor usia Pak, tidak bisa mengajukan lagi. iya. Namina ce saha ce? Mindawati Pak. Ce Yuswa ina sabaraha Genep Yuswa? tilu. Oh, genep Nemelu tilu ya. nas, tamat 2 tahun. tahun deui tiasa, juga Tiasa. genep 5. Oh gitu. Ya. Tapi kemarin terus ngajengkeun ka BJB Ibu teu tiasa Angke ke sumping deui. Linggih di mana? di Soekarno Hatta Pak. Soekarno Hatta tiasa. Aya pemimpin cabang nangge ya. Gaduh Putra. Ayeuna kamari pun anak nu ngajengkeun tapi sebagai pendamping sebagai Mangga orang tiasa tua angke. mohon nyuhunkeun kebijakan Ayeuna orang tos yang kurna tos 500. 500 juta. Oh iya. Iya. Mangga tiasa. Janten tiasa sabaraha Tiasa. pemengajengkeun. Duit kali 500 deui engke nu ngajengkeun anak putra tanapi ibu. Teu tiasa pami ngajengkeun kan putra atas ngajengkeun ayeuna ibu nu langsung magi Mangga. gaduh tanah hayong cepat yeuna hayong kabangun deui lah gitu. Mangga. Siap. Janten ka mana Pak pami Tiasa. ngajengkeun? Kamarin nambutna di Sabang mana? Buah Batu. Tiasa ka cabang Buatu engke aya pemimpin cabangna Oh, ya. Iya. Ya. Atur nuhun. Bagus. Pak, ini bisa selesai 3 orang Ya. karena Bapak melanggar aturan, intervensi, atau karena staf Bapak nggak ngerti. Ini grogi kayaknya nih si Ade, grogi. Wajar lah, Siapa? Bang Ara wajar. Oke, Ya. ya udah. Ya. Berarti aturannya tidak ada yang dilanggar. Enggak ada. Aman, Itu Pak. kan udah Sudah. bayar, si Teteh udah bayar Sudah. seliknya. clear, Artinya udah clear ya Teh ya. Coba lihat jantungnya dulu. Aman Pak. Ya udah. Lanjut. Saya dari kontraktor Pak. Pak Menteri, Pak Dirut. Ya. Kebetulan saya sekarang lagi mengerjakan proyek perumahan di Kota Baru Arjasari. Ya. Pengembangnya itu Di Banjaran. Mukti di Arjasari Banjaran. Ya. Abadi Mukti Kirana yang kebetulan dapat penghargaan dari Pak Menteri itu. Ya. Bapak Yohanes itu. Sekarang saya lagi ngerjakan di sana. Pak, saya tanya aja, Bapak mungkin tanya nomor 1 masuk kriteria Ya. UMKM nggak? Jadi kamu Ya. mesti tanya masuk kriteria UMKM apa tidak? Masuk Pak. Kurus supply Udah, nanti Pak. tanya, Bapak modalnya berapa? Begitu Pak. Kalau modal tergantung kita kan dikasih SPK Pak. Kalau setiap pembangunan itu ada 20 rumah, 30 Ya. rumah, tergantung Kebutuhannya harinya berapa? satu rumah. Sekali proyek dari pengembang, Akang peryogi modalnya sabaraha? Kita kalau modal itu tergantung Pak, udah saya katakan barusan, tergantung nilai yang diberikan ke kita. Oke, inilah harga pokok 1 FLPP misalkan ya, Ya. Kang ya, 100 lah. Ya. Berarti Akang tiasa di modalan ukur untuk 5 rumah. Ya. Oke. Cakap? Enggak Kang. Cukup Pak. Kalau dari segi supply itu kan pertama bisa 5 miliar. Enggak, ini bicara yang kur sekarang Bang Ara.
Kalau ini kan nanti kur perumahan, beda lagi. Nah, kita bicara kur perumahan aja, Pak. Karena kalau kur yang saya mau acara sekarang adalah kur perumahan. Kur perumahan 5 miliar. Ya. Kalau 5 miliar. Makanya saya mau ngecek udah ngerti belum gitu ya. Ya, oke. Kalau kursi udah dari dulu udah ada, yang baru ada ya kur perumahan. Jadi saya tidak membicarakan kur yang lain, Pak. Iya. Ya, gitu. Iya, Bang. Karena kur yang lain saya rasa udah mengerti. Ya. Udah bertahun-tahun ya, begitu. Jadi kita fokus di kur perumahan, Pak. Siap. Ya. Ya, jadi intinya pakai kur perumahan bisa 5 miliar ya. Ya, Kang ya. Nanti bunganya dari Bang Ara katanya. 5% ya, Bang. Berapa, Bang? Oke, gini. Makanya kamu udah bisa jelasin nggak? Ya. Coba kamu jelasin. Saya ini lagi mau ngecek gini, Pak. Saya ini pengen Bang Jabar maju. Nah, ujung tombak itu namanya marketing. Ya. Jadi marketingnya mesti mengerti. Kan gitu. Nanti kalau enggak, nanti tanyanya jawabannya salah, kasihan daripada rakyatnya. Itu, Pak. Makanya saya pengen acaranya begini, kan? Saya mau ngetes terus terang aja. Marketingnya kan saya minta yang terbaik. Kalau yang terbaik kan harusnya udah ngerti dong. Yang terbaik saya minta, ya kan gitu kan? Nah, coba silakan dialog. Dari dialog ini saya bisa tahu Bapak ngerti apa tidak, gitu kan gitu. Oke. Jadi berdasarkan dari informasi Bapak tadi, untuk kur yang nanti kedepannya adalah yang cocok adalah kur supply, Pak. Oh iya, kita Ibu Kepala BPS berkenan kembali. Terima kasih Bu ya. Kita berikan tepuk tangan buat beliau ya, dengan data-datanya yang baik buat Jawa Barat. Makasih Bu, atur nuhun. Oke, jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, kalau untuk Bapak nanti cocoknya adalah menggunakan kur supply, Pak. Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Dirut, nanti untuk pelapornya sampai dengan 5 miliar, Pak. Kemudian nanti bisa sampai 4 kali akad, artinya bisa sampai dengan 20 miliar totalnya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Boleh nama saya sedikit, Pak? Boleh. Kebetulan kita kan sekarang nasabah dari Bank BJB. Siap. Kita dapat kredit itu kredit modal kerja. Ya. Iya. Dulu itu saya mengajukan untuk kredit modal untuk kontraktor. Waktu itu tidak boleh sama sekali. KMKK betul. Wah, tidak boleh, tidak boleh. Kita kata Bank BJB tidak mengeluarkan kredit untuk kontraktor. Itu satu dulu itu. Makanya dikasih kredit modal kerja. Sekarang masih berjalan dengan Bank BJB. Oke, terima kasih untuk Bank BJB. Siap. Yang pasti sekarang untuk ke depan insya Allah Pak, produknya sudah ada, nanti polanya kur supply dan bisa sampai 4 kali akad, di mana 1 kali akad maksimal sampai dengan 5 miliar. Artinya nanti kalau ketika 4 kali akad berarti kurang lebih 20 miliar Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada yang mau tanya lagi Pak? Penting sekali ya kalau ada yang kurang jelas ya. Nanti Ibu Dirjen tambahkan. Silakan, Bapak namanya siapa Pak? Ya, halo, selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Ara, Pak Dirut. Saya Christopher Shalom, sekaligus saya juga owner untuk pemilik dari PT Yen Sejahtera Yen Bangunan Daerah Cikarang. Kita supplier dari toko bangunan. Oke, toko bangunan. Benar, kita supermarket dan juga toko bangunan Pak, benar. Oke. Modalnya berapa? Untuk modal sendiri per bulan kita tergantung dengan project, tapi kalau misalnya kita evaluasikan dalam average atau rata-rata, kita per bulan itu ada omset di angka 10 sampai puluhan tergantung dengan projectnya. Ya, seperti begini, itu. kalau Ibu jawab, ini bolehnya sampai modalnya berapa Bu? Ya, jadi khusus untuk supply ya, sebenarnya ini untuk kategori UMKM, jadi permodalannya itu paling tinggi 10 miliar di luar bangunan dan tanah. Tapi kalau omset, sepanjang omsetnya kurang dari 50 miliar per tahun, itu baru bisa memanfaatkan program ini. Jadi kalau Bapak misalnya ternyata omsetnya di atas 50 miliar dalam setahun, maka tidak masuk kategori UMKM. Tapi binaan Bapak misalnya toko-toko bangunannya itu bisa. Baik, terima kasih. Ya, jadi Ibu bagaimana ngeceknya modalnya bener nggak di atas 10 miliar atau di bawah 10 miliar? Ya, saya nanya lagi nih. Jadi modalnya berapa Bapak nih? Jadi modal di luar tanah dan bangunan. Untuk kita supply bahan bangunan ya Bu ya. Jadi kita semua modal itu adalah barang berputar di sekitar bangunan. Kalau misalnya untuk modal tanah kita tidak, tapi adalah kita lebih kepakai untuk uangnya sendiri kita putarkan kepada untuk produk-produk kita sendiri. Itu total berapa kira-kira dalam? Untuk total omset per bulan atau total kita punya aset atau gimana Bu? Iya, jadi kalau yang disebut dengan Bapak punya modal adalah per hari ini Bapak punya modalnya Bu, berapa? udah.
Jadi Bapak ini bukan toko bangunan kan? Kita ini supplier. Nah, makanya Pak, saya kan minta itu saklek Pak. Ya, Ibu kalau supplier masuk ke skema ini nggak? Ya, namanya itu pedagang bahan bangunan Pak. Masuk nggak? Masuk. Oke. Jadi Berarti tidak perlu punya masuk. toko, tapi supplier bisa. Masuk. Ya, Bang Jabar masuk. Oke. Sekarang bagaimana mengecek bahwa Bapak itu omsetnya maksimal 10 miliar? Ya, itu persyaratannya pada saat mengajukan di bank penyalur itu biasanya harus menyertakan Pak. Dari pajak dan lain-lain itu bisa tertrace. Berapa sebetulnya modal kerja dan omset. Sekarang saya mau tanya, caranya Bang Jabar mengecek sesuai aturan, kan ada aturannya. Supaya namanya KUR itu tidak tepat sasaran, harus tepat sasaran. Jangan, mohon maaf nih, orang kaya dapat, orang yang tidak, yang UMKM nggak dapat. Kita harus benar gitu loh ya. Makanya harus punya kriteria yang benar dan dijalankan dengan benar gitu loh. Kita ini kadang-kadang punya aturan tapi nggak berani ngejalaninya. Nah, bagaimana caranya ngeceknya? Oke, nanti kita bisa sebagaimana persyaratannya, salah satunya kan harus menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Nanti kita bisa nge-tracking dari neracanya Pak, nanti kita bisa cek asetnya berapa, aset atau perusahaan berapa. Berapa lama prosesnya? Karena begini, jangan nanti proses di banknya lama, nanti orangnya jadinya lama kan begitu kan? Bagaimana benar dan cepat kan gitu? Oke. Nah, bisa nggak begitu Bang Jabar, benar dan cepat? Bisa Pak. Berapa lama? Kurang lebih sesuai SLA kurang lebih kan 7 hari sampai 14 hari kerja. Nah, itu janji itu, tepuk tangan buat Bang Jabar tuh ya, 7 hari. Supaya kita terukur nih, kalau kerja-kerja nggak terukur susah. Nanti diskusinya di belakang banyak alasan. Dan ini di videoin aja, ngakunya 7 hari, ya harus 7 hari. Begitu ya. Baik. Udah Pak ya. Jadi Bapak kalau di atas 10 miliar, Bapak bukan bagian sasaran yang boleh berhak mendapatkan KUR. Baik. Karena KUR itu hanya buat UMKM. Kalau buat pengusaha yang besar nggak boleh, ya bayar bunganya sesuai dengan ketentuan bank, gitu ya Pak ya. Karena kita harus adil Pak ya. Jadi buat UMKM. Jelas ya, saklek aja. Itu kalau kita tahu aturan, jalankan dengan tegas. Jadi nggak ada beban. Ya begitu. Baik, lanjut Bu. Ibu namanya siapa? Saya Stefani. Dari Sanggarinda Karya Sentosa Raya. Saya developer perumahan. Saya tanya aja ya Bu ya, biar terarah dan cepat. Ibu bangun rumah komersial atau subsidi? Subsidi Pak. Oke, 1 tahun ini bangun berapa? Kami realisasi sampai hari ini ada 71 unit. 71 unit. Satu rumah subsidi untungnya berapa? Kurang dari 15%. Jadi sekitar berapa? 13%-an lah rata-rata. Baik. Nah sekarang Ibu udah tahu aturan ini kan? Iya. Udah tahu ya. Nah Ibu sekarang omsetnya berapa? Setahun. Ya. Setahun kami dari situ kurang lebih 7 sampai 8. Enggak sih. Untuk satu rumahan itu 13-an. Jadi omsetnya berapa? 1 tahun? 1 tahun mungkin mencapai 30-an. 30 M? Iya. Ya. Modalnya berapa? Modalnya modal ditambah ditempatkan ditambah modal operasional kurang lebih 2,5 ditambah 1,5 M. Itu di luar akuisisi lahan dan bangunan. Iya. Saya tanya tes Ibu Dirjen sama dari Bang Jabar. Kalau modal itu apa yang dimaksud Bang Jabar soal modal maksimal 10 miliar? Ya, jadi nanti modal itu mengacu kepada tadi berbasis laporan keuangan, modal berjalan debitur ya, baik itu modal yang saat ini digunakan maupun modal. Kalau lahan termasuk modal nggak? Lahan nanti termasuk ke aset Pak, sisi aset perusahaan di neraca. Jadi kalau 10 miliar itu dibatasin, 10 miliar itu termasuk lahan apa tidak? 10 miliar itu mungkin termasuk aset juga Bu, bisa termasuk. Jangan, kan kita ada pembatasan. Saya mau tanya Ibu Dirjen. Ya, jadi di luar tanah dan bangunan Pak, yang disebut dengan 10 M tadi. Ya, nanti Ibu kan sebagai yang mau sosialisasi sama Pak Budi, belajar dari sini. Coba apa yang Ibu pelajari dari peristiwa ini? Ya, kelihatannya memang masih belum memahami secara menyeluruh Pak. Ada lagi yang sebetulnya kabar baik Bapak yang tadi dari kontraktor, bahwa kalaupun Bapak sedang
mengikuti atau sedang ada dalam kredit komersil, keistimewaan dari KPP perumahan ini, Bapak masih boleh ngambil lagi kredit program perumahan. Kalau dulu nggak boleh tuh Pak. Terima kasih Bu. Iya. Saya ada yang mau tanya nggak lagi? Saya tuh pengen banget. Bu Dirjen, ini untuk memperjelas aja ya. Tadi kan bicaranya untuk UMKM itu di luar tanah dan bangunan ya. Kalau pengembang kan tanah itu pasti modalnya juga gitu ya. Nah, itu termasuk ke ini nanti yang dibiayai? Jadi menurut kriteria UMKM, jadi gini Pak, kita tadi Pak Ara nanyanya apakah teman-teman yang di sini masuk atau bisa memanfaatkan KPP atau tidak, itu dulu ya. Jadi yang dihitung adalah kalau bicara modal 10 miliar itu di luar tanah dan bangunan, itu clear di definisi UMKM. Nah kalau dalam konteks nanti mengajukan dia boleh digunakan untuk kredit investasi maupun kredit modal kerja. Mau beli lahan lagi boleh, mau beli untuk bahan-bahan untuk membangun rumah itu diperkenankan gitu. Walaupun omsetnya tadi 30 miliaran ya satu tahun. Omset yang paling besar itu 50M. Jadi kalau di atas 50M itu tidak diperkenankan. Ya, coba Pak Budi sini Pak Budi. Nah, coba nggak apa-apa, saya juga ini mau ngetes kontraktor, developer, toko bangunan dan juga konsumen, tapi saya juga mau ngetes staf saya nih. Coba pendapatnya mau Bu Dirjen sama atau beda? Sama Pak. Oke. Coba Ibu developer tanya ke dia apa? Ke Pak Budi. Tanya yang susah. Boleh. Kalau sepengertian saya Pak, di situ disebutkan bahwa kur perumahan itu revolving sampai 20M. Itu maksudnya apa? Apakah berarti ada kredit semacam PRK, kredit rekening koran di mana kita revolving sampai 20M atau bagaimana? Baik. Sekali saya jelaskan bahwa kredit itu terdiri dari dua sifat. Yang pertama adalah non revolving dan revolving. Maksudnya non revolving itu adalah saat kita diberikan kredit katakanlah 3 miliar, berarti kita hanya bisa menarik kreditnya itu sampai dengan 3 miliar. Tapi kalau dikatakan bisa revolving sampai dengan 20 miliar, walaupun plafon kita 3 miliar, kita bisa mencairkan kreditnya itu terus-menerus sampai dengan pencairannya 20 miliar. Nah, salah satu jenis revolving adalah PRK. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Tepuk tangan dong buat Pak Budi ini ya. Satu lagi. Supaya saya boleh tanya ya, Pak? ini satu lagi. Boleh ya, mangga Bu. Gini, mungkin pengalaman tadi seperti Pak Gub udah bilang juga, kalau udah terima DP kontraktor, apalagi sekarang udah ada kredit yang sangat ini, nah itu berakhirlah dengan tidak kembalinya uang untuk membayar bahan bangunan yang sudah diambil dari kami. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah program Ibu ini, pekerjaannya? saya penyedia beton, kebetulan saya besar, jadi saya mungkin bukan UMKM. Saya tuh suka jelas gitu. Ya Pak. Ibu tuh apa sih usahanya? Saya adalah penyedia untuk semen, pabrikan semen juga, dan jadi juga Ibu ada bukan beton. toko bangunan ya? Saya bukan Ibu toko bangunan. Ibu mensuplai ke toko. Saya ada mensuplai. nggak yang punya toko bangunan? Ada yang di sana kayaknya. Ada Tadi nggak saya dari dengar sekian ada yang ribu orang yang toko bangunan? Yuk ke depan satu orang. Yuk. Nah itu Pak yang Bapak. Ya. Supaya jadi jelas gitu. Clear. Ini ya jauh-jauh datang yuk maju toko bangunan sini dulu. Yang punya toko bangunan. Yuk. Ya, udah lihat denger ya. Udah nggak apa-apa, biar bagus nih. Ibu adalah supplier ke toko bangunan. Enggak, saya supply ke kontraktor, banyaknya kontraktor. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, saya selalu ingin, perusahaan kami selalu ingin membantu, terutama untuk pembangunan perumahan-perumahan, dan developer juga tidak harus yang big five ya Pak ya. Kami sangat, pertanyaan saya adalah, apakah mungkin pada saat payment itu, karena sudah mengambil KPR, BJB bisa melakukan payment langsung ke kami? Bisa. Nah, tinggal MOU aja nanti kita bertiga sama MOU bertiga kesepakatan. Gitu antara MOU bertiga antara Bang Jabar, Ibu dengan kontraktor kami. Gitu loh. Iya Pak ya? Iya, jadi aman. MOU-nya ya. Iya. Karena dulu kami pernah dilakukan gitu, tapi ternyata kabur juga Pak. Jadi dia cairin, tapi dia tidak cairin ke kami. Nah itu dulu, ya, nanti ke depan nggak Bu. BJP tuh ya, Pak. Iya. Loh, kalau dibuat tiga party itu, Ibu supplier ke kontraktor. Kemudian
Ada banknya. Ada BJB waktu itu Pak. Kan bikin perjanjian bertiga. Iya. Nah, ibu kan harusnya dapat duitnya dari BJB harusnya, tapi dari kontraktor, betul kontrak. Kalau menurut saya duitnya dapatnya dari Bank Jabar, lebih aman. Waktu itu harusnya juga gitu Pak, tapi ternyata ada klausul di mana pada saat Bank Jabar akan mencairkan ke kami harus ada tanda tangan dulu dari pihak kontraktornya. Gak apa-apa. Nah, itu kan dibawa kabur Pak. Ya, kenapa kan bisa makanya sekarang kalau Ibu tolong perhatikan, ini kan mau solusi ya. Iya Pak. Kalau makanya masalah itu selalu banyak. Solusinya itu yang penting, bukan masalahnya. Justru membedakan kualitas kita itu solusinya. Ibu jangan terima duit, bikin sistem, jangan terima dari kontraktor, terimanya dari Bank Jabar. Bisa kan begitu kan? Bisa. Aman begitu. Sudah selesai ya. Okay. Jadi saya kasih solusinya begitu. Jangan terima duit dari kontraktor. Kan kontraktor pinjam duit dari Bank Jabar. Betul Pak? Betul. Nah, berarti ada pembayaran kepada supplier. Pada saat nanti dicairkan oleh kontraktor, dananya nggak dikasih ke dia. Jadi nanti transfernya langsung ke kami. Iya, begitu. Oke, selesai ya. Makasih Pak. Nggak apa-apa. Memang tugas pemerintah itu menyelesaikan masalah, ya, bukan bikin masalah, Bu. Makasih Pak. Ini toko bangunan. Toko bangunan Pak. Oke. Atas nama TB Raja Wali Kota Tasik. Ya, Bapak yang punya. Iya, betul. Oke. Bapak udah ngerti soal kur perumahan? Belum Pak. Oke, nggak apa-apa jujur. Bapak pegawainya berapa? Kalau di toko cuma 3 Pak. Nggak apa-apa. Mohon ya. Kemudian Bapak modalnya berapa? Sekitar 500 Pak. 500 juta? Iya, iya. Oke. Cuma Pak, maaf Pak. Bentar saya tanya dulu ya, biar gantian ya. Biar kita pemetaannya jelas ya. Jadi Bapak modalnya 500 juta. Iya. Tokonya punya Bapak. Iya, betul. Pegawainya 3. Iya. Omsetnya berapa setahun? Tahun sekitar 3M. 3M. Iya. Oke, saya mau tes sama Pak Budi lagi. Pak Budi, jangan lagi mic-nya itu. Mic-nya begitu. Coba dijawab. Masuk kriteria nggak? Masuk Bapak. Kenapa masuk? Karena modalnya itu kurang dari 10 miliar dan omsetnya kurang dari 50 miliar. Ya. Di Bank Jabar sama persepsinya. Masuk Pak? Betul. Masuk ya? Betul. Kriteria. Di Tasik ada Bank Jabar kan? Ada. Oke, sekarang pertanyaannya apa Pak? Iya. Pak, ada sedikit curhat ya. Saya kan sebagai toko bangunan, tapi saat ini saya ada peluang untuk menjadi pengembang Pak. Pasiennya udah ada Pak, PNS Pak. Jadi saya siap untuk pelaksanaan di lapangannya. Saya bukan cuma punya TB, tapi punya CP di bidang jasa konstruksi. Tapi sekarang saya punya cita-cita ingin jadi pengembang. Yang jadi kendala tidak punya duit Pak. Oke. Lahan udah siap Pak, pasien udah siap Pak. Jadi lahan siap, market siap. Iya, kerjasama sama korpri Pak. Ya, pengalaman udah ada. Siap Pak. Pengalaman belum ada sebagai pengembang. Ada, sekarang lagi subkon. Oh, sekarang Iya. udah jadi subkon. Hampir 8 bulan Pak sebagai subkon. Nah, ada case begini, coba Ibu Dirjen jawab. Gimana jawabnya? Jawabannya adalah kredit program perumahan adalah jawabannya Pak. Siap. Jadi memang kami menyiapkan untuk bapak-bapak ini, ya. Tadi kan sudah jadi punya toko bangunan bisa, ya. Tapi bapak mau jadi pengembang. Pengembang adalah bagian dari supply. Jadi kalau nggak ada uang, subsidi dari pemerintah 5% Pak. Siap. Gitu. Jadi saya kira segera bapak bisa pinjam. Iya. Pak PJB, saya cuma butuh dana 10 miliar Pak. Ya. Beli tanah, perizinan sama modal selama 2 bulan. Bisa jadi pengusaha kontraktor Pak. Ya. Siap ngedukung Pak? Ya, siap. Bentar ya, Pak Budi. Tanahnya udah ada belum? Ada. Oh, oke. Ada. Oke, siap. Penghijauan lahan udah ada dari pemerintah. Siap. Tinggal perduitan Pak. Siap. Belum ada. Ya. Di Tasik kan, di kota, di kabupaten. Kota Tasik Pak. Oke, bisa ada. Pak Budi coba pelajari benar ya case-nya ini ya. Belum pernah jadi developer kan? Tapi pernah jadi subkon. Jadi subkon. Nah, begitu. Jadi
Saya ingin ini penyerapannya bagus Pak, tapi sesuai dengan tata kelola, supaya jangan ada masalah hukum belakangan. Ya, diperhatikan. Gimana pendapat Pak Budi? Satu Pak, karena pengalaman sudah lebih dari 6 bulan sesuai dengan syarat KPP, dia memenuhi Pak. Karena ada pengalaman sebagai subkon ya, kontraktor dan membangun. Yang kedua, bagaimana mengecek itu benar? Nah, caranya Pak, bank nanti akan memverifikasi hasil kerja yang pernah disampaikan. Jadi pada saat dia mengajukan ke bank, dia harus wajib memberikan data pengalaman selama dia bekerja. Nah, bank nanti akan mengecek tidak hanya secara langsung kepada lokasi, juga akan diverifikasi kepada rekan-rekan kerjanya. Kalau subkon berarti akan diverifikasi kepada kontraktornya Pak. Baik. Salah satunya itu. Bagaimana? Coba kalau Pak Dirut ini kan bagus. Kamu bisa jawab Pak? Ya, betul Pak. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, jadi kami juga akan melakukan trade checking Pak. Akan melakukan trade checking, dan tentunya itu juga melingkupi daripada supplier bayarnya mungkin juga Pak, supplier bayarnya yang sudah berjalan, historical performance yang sudah berjalan, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan. Jadi sebagaimana disampaikan tadi sudah sama Pak kita visi. Kalau case begini berapa lama prosesnya di Bank Jabar? Kurang lebih kalau berbicara setelah dokumen lengkap kurang lebih sama sih seperti yang tadi disampaikan, kurang lebih 7 sampai 14 hari kerja Pak. Oke. Kalau Ibu berapa lama? Enggak. Ya, case dengan Ibu ini berapa lama bisa diverifikasi dan keputusan dari Bank Jabar? Nah, kurang lebih sebagaimana produk atau prosedur yang sudah berjalan itu juga sama Pak, selama Ibu dokumennya lengkap secepatnya. Kalau berbicara, biasanya dokumen apa yang tidak lengkap, yang lama? Dokumen administrasi, kemudian yang terkait dengan laporan keuangan atau pencatatan keuangan, biasanya itu yang menjadi kendala daripada Kalau laporan keuangan UMKM itu belum ada, bagaimana? Nanti bisa melalui pencatatan gitu ya, atau nota-nota penjualan daripada usaha debitur, atau mungkin rekap terkait dengan penjualan usaha, itu juga mungkin bisa menjadi. Bisa nggak Bank Jabar itu mengedukasi dan membantu UMKM bisa, di Pak, Jawa Barat supaya juga bisa membuat laporan keuangan? Bisa Pak. Sehingga nanti UMKM-nya juga jadi bankable. Ada Bang Ara, kami punya namanya Pesat. Itu unit yang disiapkan untuk mengedukasi UMKM baik itu laporan maupun mengenai pasarnya. Bagus. Jadi itu udah bisa jalan ya. Ibu silakan Bu. Yang saya tahu kan memang ada binaan BJB ya Pak. Nah, kebetulan alhamdulillah saya juga ketua komunitas UMKM Pak di Tasik. Jadi saya itu pengen menjadi binaan. Tapi saya tadi sudah kontakan sama yang di Tasik, katanya itu khusus yang punya kredit aja. Sedangkan UKM biasanya kelemahannya justru dari pencatatan keuangan Pak. Nah justru saya itu pengen mengajak teman-teman semuanya yang UKM di Tasik itu belajar mencatat keuangan yang baik. Bahkan yang namanya ngitung HPP aja biasanya UKM itu sangat sulit banget gitu. Nah saya itu bercita-cita pengen jadi binaan BJB di Kota Tasik. Kebetulan saya juga di Tasik itu kan ada Mambo Kuliner Pak. Ya. Saya tenannya itu di seberang banget Bank BJB gitu. Saya pengen banget jadi binaan Pak. Jadi saya pengen belajar lebih baik lagi pencatatan keuangannya, terus ngajakin teman-teman semuanya. Jadi UKM yang di Tasik itu benar-benar naik kelas Pak. Oke. Gitu. Ya, Ibu donor ya. Nanti hari Sabtu udah langsung tim kita jalan panet ya. Timnya kirim hari Sabtu sama Ibu. Oke. Siap. Terima kasih Bu, Pak. Ya, ini ada pimpinan cabangnya tuh. Pak Anet namanya ya. Terima kasih Pak. Pak Walinya juga tadi ada. Ya, ada Pak Wali. Ibu catat telepon saya. Ibu catat kan sekarang. Catat telepon saya. Masukin Bu. Ibu. Ya, kalau bener, kalaupun nggak bener, Ibu kasih tahu saya 8 hari lagi, ya. Saya 0811 22 4235. Ya, saya sebagai menteri sangat berkepentingan mengawal sampai di lapangan. Ibu baca 08 11 22 4235. Ya, tolong sampaikan sama saya apa yang disepakati sekarang berjalan nggak dengan baik. Yuk, satu lagi yang toko bangunan siapa? Ya. Assalamualaikum. Ya, Bapak namanya siapa Pak?
Otong Ahmad Zainuddin. Di mana tokonya, dari Pak? Majalengka. Majalengka. Wah, orang Majalengka. Di mana tempatnya? Yang pusat di Jatimulya, yang cabangnya di Kadipaten. Oke. Tokonya 2. Ada 2 ya. Udah berapa lama? Dari 2015, Pak. 2015. Pegawainya berapa? Pegawainya 25. Tokonya punya sendiri atau nyewa? Punya sendiri. Oke. Ya. Modalnya berapa? Modalnya kalau awal sih dari merintis sih, Pak ya. Ya. Kalau sekarang perputaran sehari di angka 60 jutaan per hari. Baik. Berapa? 60 juta per hari. 7 juta sehari. Baik. Berarti. Ya. Berarti, Kemudian apa yang mau ditanyakan? saya juga bikin batang merah, Pak ya. Kalau batang merah pekerjanya ada 30 orang. Batang merah. Terus sama popping block, roster, Yudit juga bikin. Cuman itu mah terkendala modal kali, Pak ya. Jadi kalau usaha itu dimodalin? Enggak ini mal. Kalau batang merah udah jalan sih, Pak ya. Gini, Pak. Jadi Bapak pertanyaannya apa, Pak? Cuman mungkin ngasih minta petunjuk dari Bapak, mungkin untuk Yudit. Saya pengen berkembang ke perbetonan, Pak. Kayak bikin Yudit, casting, itu percetakannya udah ada. Ya. Cuman Bapak ada pinjam duit di Bank Jabar nggak? terkendala apa? Slik, BI, OJK. BI, Pak. Ada istri 10 juta dulu, motor sebelum. Oke. Mungkin Pak. Ya. Bisa jawab. Kang Sa kan? Namanya Kang Sa namanya? Otong Ahmad Kang Zainuddin. Otong, Kang Ya. Otong. Selik istri bayaran ya, langsung ngajukan ke BJB ya. Iya. Kur yang berjalan dulu aja 500. Nanti kalau udah naik baru pakai kur ini sampai dengan 5 miliar. Ya, Kang Otong. Iya, iya. Siap? Siap. Siap, Kang Otong. Hutang makai bisa ditagih. Beresan. Sesuai kemampuan aja, Pak. Ya. Nanti ada pemimpin cabangnya. Majalengka. Pak Marga ya. Siap. Nanti Pak Marga catat tuh. Ya. Baik, Pak. Saya tanya Bapak Ibu, dari dialog kita 25 menit saya hitung, ada gunanya nggak, Bu? Sangat berguna, Pak. Apa gunanya buat Ibu? Yang tadi pertama mungkin untuk permodalan saya jadi ada titik terang. Yang keduanya untuk informasi binaan BJB itu sendiri. Karena dari dulu itu saya cari informasi itu, Pak. Termasuk tadi saya di depan juga di booth BJB saya nanyain itu. Iya. Gitu. Baik, saya mau tanya lagi, satu orang lagi. Tadi Pak Otong ada gunanya? Untuk untuk Jadi lebih jelas nggak sekarang? Ini untuk bata merah, Pak ya. Sekarang kalah sama Hebel, Pak. Mungkin untuk peraturan daerahnya gitu, mohon. Untuk jadi dalam kaitan kur perumahan udah jelas, Pak Otong? Insya Allah. Sudah jelas. Bisa ditindaklanjuti, Pak? Ya. Nanti langsung pincapnya ada. Ya, Pak Dirut, betapa pentingnya bertemu dengan rakyat langsung, bertanya, ya, dan menjelaskan. Ya, saya berharap Pak Gubernur sosialisasi kita yang substansi, yang tajam, sehingga rakyat juga dikasih kesempatan bertanya langsung kepada banknya. Kalau Bank Jabar, saya yakin bisa melakukan ini. Saya yakin serapannya akan luar biasa besar. Amin. Jadi jangan dialognya itu cuma satu arah, lomba pidato, habis itu nggak ada diskusi seperti ini mendalam begini. Ini yang saya mohon, tolong dibuat model begini di kabupaten-kabupaten kota. Ya, tolong Pak Farhan di Bandung itu UMKM saya rasa 20.000 pasti ada, Pak Farhan, wali kota Bandung ya. Ya, ada berapa UMKM di kota Bandung, Pak? 20.000 ada. Nah, Pak, 27.000 setengahnya aja, Pak, 10.000, Pak. Bapak buat itu di kantor Bapak. Nanti timnya saya turunkan di sini. Kalau mau Bapak bikin hari Sabtu atau hari Minggu, ya, buat acara begini, Pak. Kan Minggu pagi bisa tuh, pagi-pagi, ya. Jadi dengan dialog begini, jadi mudah-mudahan itu serapannya bagus, Pak. Nah, saya berharap ya Pak Bupati, ya Bupati Indramayu juga bisa buat, ya, Bupati Subang, Majalengka, Bogor, ya, buat
ini akan ada satu hal yang terobosan gitu. So, mungkin Pak Farhan, silakan, saya mau dengar dari kepala daerah. Ya, ada Pak. masukannya, silakan. Silakan Pak Farhan, Pak Wali Kota. Ada saran-saran dari peristiwa ini? Kalau saran saya dari peristiwa ini sebetulnya kalau di Kota Bandung yang paling menarik itu adalah bisnis renovasi, Pak. Bapak sama Pak Gubernur dengan Yayasan Buddha Suci kemarin menunjukkan contoh tentang bagaimana mengelola daerah yang sudah kumuh, kemudian melakukan renovasi-renovasi. Nah, karena memang kalau renovasi di Bandung itu lebih dibutuhkan, Pak, daripada bikin baru, Pak. Karena kalau bikin baru nyari lahan kosong susah. Tapi kalau renovasi orangnya udah ada dan bangunan udah ada, tinggal kita bagusin. Baik, Pak Heru mana? Pak Heru? Ya, Pak Heru kan bisa ajak SMF ya sama PNM untuk segera atur sama Pak. Kita produknya macam-macam Pak Gubernur. Kalau yang butuh UMKM kita ada buat pembiayaan. Kalau yang renovasi juga bisa ya Pak Heru ya. Dengan PNM dan SMF ya. Nah, kapan mau dibuat Pak Farhan acaranya? Kapan pun Pak, karena lahannya sekelwa yang kerja. Maksud saya begini, Bapak mesti menyiapkan masyarakatnya. Jadi gini Pak, yang diundang ini harus tepat sasaran Pak. Jadi jangan kita bikin acara mau pembiayaan renovasi yang datang untuk pembiayaan UMKM kuliner, nggak nyambung Pak. Ya. Nah, jadi saya berharap betul kita itu tepat sasaran Pak. Ya Pak. Jadi Bapak maunya itu kita siapkan Pak. Ya, nanti tolong Pak Heru dikawal sama Ibu Dirjen ya. Itu prosesnya minggu ini dilaksanakan. Bapak siap ngumpulinnya? Siap Pak. Berapa ratus orang? Wah, kalau sekelwa banyak Pak, potensinya 2.500. Oke. Ya. Bisa didiskusikan supaya nanti diskusikan waktunya ya. Pembiayaan renovasi perumahan. Ya, gitu. Sekaligus juga nanti program lain. Bapak Ibu sekalian, Mbak Dirut, mari kita servis rakyat kita dengan dengan hal-hal yang bersifat informasi yang bermanfaat, to the point. Kalau boleh metodologinya saya harapkan kalau ada yang lebih baik dari ini silakanlah. Tapi menurut saya metodologi yang sangat baik adalah pertama yang mentorin, yang ngajarin, yang nerangin benar-benar ngerti. Terus kemudian yang datang juga benar-benar tepat sasaran sesuai dengan skema yang memang dibutuhkan sesuai aturan. Ketiga, metodologinya kalau saran saya perbanyak dialog seperti ini supaya rakyat datang dari jauh tuh, apalagi ada yang dari Tasik, ada yang dari Ciamis nggak nih? Ada nggak? Garut? Pangandaran ada tuh, Pengembang tuh. Ya, coba. Ada Sukabumi nggak? Tuh, Sukabumi. Ada Cianjur nggak? Tuh, datang jauh-jauh 5-6 jam gitu. Ya. Ada Banjar. Bang Ara jadi datang. Ya, terima kasih ya Banjar ya. Banjar, Pangandaran tuh. Ya, Pangandaran berapa jam? 6 jam ya? 5 jam. Atur nuhun enggak? Jadi teman-teman jauh-jauh itu ada manfaat. Ya, bayangin 5 jam dari Pangandaran ke sini berapa jam? 6 jam. Jadi, nah, paling bagus di luar itu konter Bank Jabar udah siap, ada 8 konter. Langsung ada yang mau tanya apa bisa jawab Pak. Kalau bisa Ibu Dirjen begitu Pak, besok kita buat tempat lain tuh kayak kemarin tempatnya Pak James di Nobu tuh bagus tuh Pak James ya. Saya lihat konter-konternya udah siap, jadi orang datang tuh bisa di follow up, mau nanya apa bisa jelas ya kan, mau apa jelas. Jadi ayo kita begitu gitu ngurusin. Terakhir saya akan pasang 2 video yang mudah-mudahan menginspirasi. Ibu boleh balik kanan, Ki pasang Ki. Kalau balikan aja. Ada pesan aja, biar bisa dia. Saya bekerja di sebuah perusahaan properti developer perumahan subsidi yang bernama Pesona Kahuripan. Mengawali karir saya di Pesona Kahuripan, saya hanya sebagai seorang office boy di mana keseharian saya hanya membantu terutama dalam hal bersih-bersih, baik bersih-bersih kamar mandi, dapur, ruangan kerja, kaca, bahkan mencuci setiap motor dan mobil karyawan yang terparkir di perusahaan. Datang ke Pesona Kahuripan itu istilahnya ya dari nol besar belum punya apa-apa ya, istilahnya kalau dia bawa baju satu setel itu satu setel. Alhamdulillah dengan izin Allah di tahun 2018
saya diangkat menjadi direktur salah satu perusahaan di Pesona Kahuripan Group. Penjualan kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan Pesona Kahuripan terpilih menjadi developer terbaik nasional di tahun 2018. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang saya rasakan. Penjualan kami terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Kami berhasil menyandang gelar developer terbaik nasional selama 7 tahun berturut-turut dengan merealisasikan 14.000 unit rumah subsidi. Tahun 2021, Allah kembali mengangkat derajat saya dengan menjadikan saya direktur utama di induk perusahaan Pesona Kahuripan Group dan menjadi pemegang saham mayoritas. Pada akhir tahun 2024, Allah mempertemukan saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beliau selalu mendorong dan mendukung saya, bahkan memberikan kepercayaan lebih terhadap saya. Beliau adalah tambahan orang yang mencatatkan sejarah di dalam kehidupan saya. Tahun 2025, saya menargetkan untuk merealisasikan sebanyak 3.600 unit rumah subsidi. Dan pada tahun ini juga, alhamdulillah perumahan saya dipilih menjadi hadiah rumah untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan selaku korban dari aksi demonstrasi yang belum lama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan kebijakannya, BPHTB dan PBG menjadi gratis untuk rakyat Indonesia. Penambahan kuota yang sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Indonesia itu sebetulnya kaya, nah dengan gotong royonglah kita mampu menunjukkan Indonesia kepada dunia pada akhirnya. Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya adalah seorang tukang las dan ibu saya kerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Dari beliau, saya belajar arti kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina, karena setiap pekerjaan adalah mulia bila dijalani dengan tanggung jawab dan hati yang tulus. Pada tahun 2008, saya mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan di Kota Batam. Sesambil menunggu selama 1 tahun, saya sempat mengojek di daerah industri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya di tahun 2009 saya diterima di sebuah perusahaan developer di Kota Batam sebagai seorang staf. Setelah 7 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut, saya memberanikan diri untuk memulai membuka usaha sendiri dengan bermodalkan pinjaman 300 juta dan bantuan dari perbankan. Saya berhasil membangun rumah subsidi sebanyak 84 unit. Dari sinilah semuanya bermulai. Keuntungan dari penjualan 84 unit tersebut, saya kembangkan lagi yang awalnya memiliki lahan kurang dari 1 hektar menjadi 2 hektar. Lalu dikembangkan lagi menjadi 5 hektar dan dikembangkan lagi menjadi 20 hektar hingga dikembangkan lagi menjadi 60 hektar. Saat ini membangun rumah subsidi jauh lebih mudah dibandingkan dulu waktu saya memulai. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP. Belum 1 tahun pemerintahan yang Bapak pimpin, sudah banyak kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pro kepada MBR dan pelaku usaha. Di antaranya penambahan kuota FLPP menjadi 350.000 per tahun. Ini merupakan kuota terbanyak sepanjang program FLPP ini berjalan. Selanjutnya, keputusan SKB 3 Menteri terkait gratis PPN, gratis BPHTB, dan gratis PBG khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain meringankan beban konsumen MBR, kebijakan ini juga memudahkan kami para pengembang dalam memasarkan rumah subsidi yang kami bangun. Yang terbaru, kebijakan kredit program perumahan ini sangat membantu bagi pengembang pemula, kontraktor, supplier, serta UMKM dengan diberinya subsidi suku bunga sebesar 5% dengan plafon 5-20 miliar. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, inilah saatnya kita wujudkan program 3 juta rumah. Wawan dulu adalah tukang ojek. Tahun berapa, Wan? 2008 sampai 2009. 2008-2009. Benar, Pak. Angga dulu adalah office boy. Tahun berapa itu, Angga? Tahun 2017, Pak. 2017. Wawan tahun lalu bangun rumah berapa? 1000 unit, Pak. 1000 unit. 1000. Tahun ini? 2000 unit, Pak. Tahun depan? 6000 unit, insya Allah, Pak. Angga tahun lalu bangun berapa rumah subsidi? 2.400, Pak. Tahun ini? 3.600. Tahun depan? 6.000, Pak. Berarti tahun ini Angga bangun berapa? 3.600, Pak. Satu unit rumah subsidi untungnya berapa, Angga? 20 miliar, Pak. 20 juta, Pak. Sorry. 20 juta. Berarti untung kamu tahun ini berapa? 72 miliar, Pak. Ya.
Wawan tahun ini bangun berapa? 2000 unit Pak. Berarti untung kamu tahun ini berapa? Untung 1 unit itu 25 juta, Jadi tahun ini 50 miliar. Oke. Tahun depan Angga bangun berapa? 6.000 Pak. Berarti proyeksi keuntungan kamu tahun depan berapa? 120 miliar Pak. Wawan tahun depan bangun berapa? 6.000 unit. Berarti proyeksi keuntungan kamu tahun depan berapa? 150 miliar. Inilah Indonesia yang mau kita capai, Pak Gubernur. Ya. Office boy 8 tahun lalu, ojek 80 tahun lalu. Kamu ojek online atau ojek pangkalan? Pangkalan, Pak. Ojek pangkalan. Kamu office boy di perusahaan tempat kamu sekarang jadi dirut? Betul Pak. Jadi perusahaan. Ya, Pak Dedi, kita ingin sekali ya Indonesia menjadi harapan, Jawa Barat menjadi harapan bagi siapapun untuk berubah nasibnya. Selama dia mau bekerja keras, bekerja jujur dan terobosan, bisa kok. Ada Angga, ada Wawan yang tahun depan paling tidak dia bisa mendapatkan keuntungan 100 miliar. Tahun ini satu orang paling nggak 50 miliar. Bagus nggak itu kalau makin banyak Angga baru dan Wawan baru di Jawa Barat? Bagus. Bagus. Ya, ini fakta ya bahwa kita bisa melakukan itu. Doakan kami juga bisa mengkader banyak pengembang-pengembang muda yang berkualitas, yang bertanggung jawab, ya supaya nanti produknya tadi seperti kata Pak Dedi, akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Kira-kira ada berapa kontraktor kamu sekarang? Kamu kan developer, kontraktor ada berapa sekarang? Kontraktornya ada 5 Pak Menteri. Kontraktor kamu kira-kira Wan akan diuntungkan nggak dengan program KUR perumahan ini? Sangat menguntungkan Pak. Kenapa? Karena selama ini keterbatasan modal itu menghambat mereka untuk kerja lebih cepat. Ya, bunganya juga disubsidi. Bunganya juga disubsidi. Bunganya juga disubsidi. Rata-rata kontraktor kamu kalau ke bank bunganya berapa? Biasanya dia di 12% Pak. Dengan disubsidi 5% jadi? Jadi sekitar 7%. Senang nggak kontraktor? Sangat senang Pak. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana developer itu pasti punya kontraktor Pak. Kontraktornya itu happy dengan program itu. Nah saya mau menggambarkan ini supaya tepat sasaran. Angga punya kontraktor berapa? Saya swakelola Pak. Nah sendiri ya? Sendiri, jadi Pak. Tidak pakai kontraktor Pak. Tidak pakai kontraktor. Baik. Saudara-saudara, saya senang sekali Kang Dedi, Pak Sekda. Tepuk tangan buat Pak Gubernur dan Pak Sekda. Ini adalah sosialisasi terbesar yang pernah sampai 10 hari ini yang terjadi dari KUR perumahan. Saya sudah datangi 7 minggu lalu, ini yang ketiga minggu ini. 1, 2, 3 ya, 2 minggu ini. Ini yang terbesar. Saya doakan tindak lanjutnya Pak Dirut juga terbesar Pak. Siap. Bapak menargetkan dari 130 triliun di Jabar sampai Desember bisa menyerap berapa Pak? Tahun ini? Iya Pak, kan tinggal 3 bulan setengah lagi. Kalau mulainya Oktober. Mulai sekarang Pak, kan udah siap. Ya, kita ngambil 1. Iya Pak, jadi Bapak bisa target Bank Jabar berapa? 120-an. 120 apa? 120 miliar. Dari 130 triliun hanya 120 Oh, miliar. dari 120 itu per bulan kita Pak. Oke, saya tanya dengan bahasa yang lebih sederhana Pak ya. Bank Jabar di tahun ini dari KUR 130 triliun, dari segi supply dan demand bisa berapa? 500 miliar. Iya. Saya tanya Pak James kalau Nobu targetnya berapa Pak? Tolong mic-nya. Tolong kasih mic-nya. Ya, ini Pak, kasih mic-nya dong. Ya, agak cepet dong, tolong dong, Mbak. Ya, kamu yang gesit ya. Kalau ini kasih ya. Pak James, saya tanya dulu sebelum jawab. Pak James, bagaimana Bang Nobu melihat program KUR perumahan ini, Pak? Menurut saya ini terobosan yang luar biasa sekali ya. Tidak pernah ada program seperti ini, dan dari semua program pemerintah ini yang paling menarik dan yang paling menjanjikan. Kenapa? Pemerintah itu menjamin 70% dari kreditnya.
lalu memberikan subsidi kepada bank itu 5-5,5% per tahun. Jadi berarti banknya itu hampir tidak ada resiko. Dan banknya itu berarti dijamin keuntungan. Jadi untuk bank ini tugas kita adalah meyakinkan mereka semua ini berani ambil uang itu, tapi yang penting dipakai. Nah, jadi kita caranya itu bukan melihat kredit. Kita caranya itu adalah numbers game. Kita ambil 1.000 seperti mereka, pasti ada yang macet. Tapi sudah di dalam kalkulasi bahwa keuntungannya dan disubsidi pemerintah dan dijamin 70% itu cukup. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu ya berani. Tadi yang seperti Bapak ini, dia mau kerjakan menjadi developer kan. Sudah ada lahan belum? Berapa hektar? 3 hektar udah pas, bagus. Nah, sekarang tinggal cari desainer yang bisa cepat-cepat membuat desain per layout, dapat perizinan dari Pak Gub atau Pak Wali atau Bupati, langsung banknya dari BJB. Kalau masih kurang yakin, saya ikut Bapak lah. Bapak kasih berapa, saya ikut kasih sama dia. Makasih Pak Haji. Jadi siap. Kalau sekarang dia 1 bulan omsetnya sudah 250 juta kan? Sudah berapa lama seperti itu? Bisnisnya sudah berapa lama? Tolong dikasih mic-nya. Enggak, Wan, agak cepat ya. Sudah berapa lama? 2019 Pak. Jadi sudah kira-kira 7 tahun, 6 tahun ya. Jadi kan sudah ada track record. Nah, jadi menurut saya ini layak dicoba. Nah, kalau perlu Pak Angga atau siapa juga membantu di sampingnya. Siapa? Supaya ini beliau ini jadi. Siapa? Jadi untuk bankir kita dan juga untuk tadi ibu yang kerjain, mana itu ibu yang tadi itu? Yang supplier apa bahan bangunan. Ya Pak. Iya, supaya dikumpulin tuh mereka, ajukan kredit. Ya Pak. Jadi anyway, menurut saya ini satu program Pak Gub ya yang sangat bagus digerakkan di Jawa Barat. Ini satu Pak Ara ini luar biasa, nggak ada menteri perumahan seperti beliau sampai sekarang. Itu Pak ya. Jadi untuk Bank Nobu kita targetkan dari sekarang sampai Desember 3 triliun kita salurkan. Makasih Pak James ya untuk fokus keseriusannya yang luar biasa. Ya, tadi Bapak 500 miliar sampai Desember. 500 miliar dari 130 triliun nggak nyampe 1% Pak Dedi. Tolong menjadi catatan aja. Ya. 500 miliar sampai 31 Januari dari 130 triliun berarti kurang lebih 0,6% dari 130 triliun. Ya, saya mohon perhatian dari Pak Gubernur dan Pak Komisaris supaya ya baiklah ya, nggak apa-apa, masih ada waktu kok ya, masih ada waktu. Tadi ada juga semangat dari Bank Nobu bisa 4 triliun 3 bulan setengah. Ya, saya rasa ini juga supaya nanti ke depan negara juga hadir di bidang perumahan lebih banyak. Di sini juga hadir Rektor ITB. Saya mau kasih kesempatan, tolong dikasih mic-nya. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak sudah ketemu saya dan kita ada rencana membuat di ITB. Saya besok dengan Bank Mandiri di sini di Bandung. Kemudian saya lusa dengan Unpar Parahyangan. Di Parahyangan sudah cukup banyak yang terdaftar. Sudah berapa Bu? Berapa? 500. Ya. Saya yakin ITB potensi kontraktor, developer, UMKM-nya luar biasa. Ya, harusnya menurut saya sangat luar biasa. Mungkin Bapak bisa kasih pendapat sedikit Pak dari peristiwa ini, apa saran Bapak? Silakan Pak. Terima kasih Bang Ara. Jadi kami memang sudah merencanakan, tadi janjian dengan Bu Dirjen juga menentukan tanggalnya. Sebetulnya harusnya kan ITB yang pertama waktu itu Pak, cuma tidak terjadi jadi kita undur. Tapi kami juga sudah mengumumkan ke pegawai, kemudian juga kami bekerja sama dengan Ikatan Alumni Pak. Jadi mudah-mudahan sosialisasi itu akan segera terjadi. Dan saya yakin alumni udah tanya-tanya terus Pak, kapan gitu ya. Kalau jadi, mau kapan saya kasih waktu aja. Kalau mau besok, Jumat, Sabtu, Minggu kita siap kok ya Bu ya Pak ya. Nanti saya itu siap. Jadi kalau Bapak siap besok,
besok oke ya. Saya di sini sampai hari Minggu. Ya. Sampai hari Minggu ya Bapak ya. Ya, jadi ini ada semuanya. Ibu Dirjen siapkan ya, Pak Budi siapkan ya, timnya juga siap. Jadi kami pasti lebih siap dari Bapak. Ya, jadi kalau Bapak mau sampai hari Minggu, kami siap. Nanti saya koordinasikan. Diputusin aja Pak. Bapak sekarang mau kapan saya iyain. Ya, itu kan saya harus ngecek. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu ya. Tepuk tangan buat Pak Rektor. Semoga bermanfaat. Ya, program ini Pak sangat bermanfaat Pak. Saya yakin akan bermanfaat sekali. Pak Yusuf, bisa lebih semangat lagi? Siap Pak. Masa nggak sampai 1% Bang Jabar? Ya. Siap Pak. Nggak. Semangat kompetisi Kang Dedi harus dimunculkan. Ya, kalau kita nggak ada kompetisi itu justru tidak memacu suatu semangat yang tinggi. Ya, Nobu 4 triliun, Bang Jabar valuationnya modalnya berapa sih asetnya Bang Jabar 100 berapa triliun? 170. 170 berapa? 170. Modalnya 2,6 T. Modal 2,6 T terus 170 asetnya. Asetnya 170 tuh. Oke. Nobu berapa? Nobu nggak kelihatan. Digital. Nah, paten. Tepuk tangan buat Pak James ya. Luar biasa Pak James. Enggak apa-apa, itu bagus Pak. Kita kan mau terbuka ya, bagaimana juga kompetisi terjadi. Terus terang aja saya mau bangun kompetisi kok Pak. Ya, antara bank harus dibangun kompetisi yang sehat, antara developer harus ada yang sehat, kontraktor harus ada yang sehat. Pak Gubernur, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Angga, Wawan, seneng nggak ada acara ini? Sangat senang Pak. Mau nggak mendidik kontraktor, developer yang ada di Jawa Barat supaya bisa seperti kalian berdua? Siap Pak. Oh, perlu dibayar nggak? Tidak perlu Pak. Cara mendidiknya gimana? Lewat asosiasi Pak. Oke, boleh datang ke proyek kalian? Boleh Pak. Proyek kamu di mana? Di Kota Serang Pak. Wawan? Saya di Cilengsi Pak. Di Bogor. Bogor. Kalau boleh saran konkret, Bang Jabar kirimkan anak-anak muda 10 orang ya, Kang Pak Gubernur, belajarlah sama yang terbaik mereka berdua ya. Siapa? Saya pikir itu bagus. Bayar atau gratis ngajarinya? Gratis. Gratis Pak. Nah, ya. Ada mentor yang terbaik, ada Bang Jabar yang terbaik, luar biasa Pak Dirut. Tepuk tangan dong buat Pak Dirut Jabar ya. Saya harus jujur banyak sekali perubahan ya semenjak Bapak jadi Dirut. Siap. Ya, yang pasti saya lihat soal integritas luar biasa daripada Bang Jabar semenjak Pak Yusuf menjadi Dirut Bang Jabar. Siap. Ya, makin dipercaya, makin transparan ya. Ya, luar biasa Bapak. Siap Pak. Terakhir nanti Ibu Dirjen, Pak Ferry ya, tolong kasih masukan kalau ada yang masih diperlukan. Tolong jadikan cara ini adalah cara yang efektif, kecuali Ibu dan Pak Budi punya metode lain. Selain terbuka, orang bisa lihat, boleh tanya apa saja, sekaligus kita uji bagaimana tim kita siap apa tidak. Ya, jangan sampai kitanya yang tidak siap. Kalau kita belum siap, ayo kita belajar lagi, supaya kita layani rakyat dengan hati dan profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.